Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nurdiansyah. Saya dari kelas 3C dengan NIM 23010303666. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi keluarga. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi keluarga itu merupakan unit sosial terkecil di masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau individual. Nah, komunikasi yang efektif dalam keluarga itu menjadi pondasi penting atau utama untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Nah, terus di sini ada rumusan masalahnya. Jadi yang pertama itu apa definisi komunikasi dalam konteks keluarga. Yang kedua itu ada mengapa komunikasi yang efektif dalam keluarga penting. Yang ketiga itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga. Dan yang keempat, bagaimana strategi untuk meningkatkan komunikasi efektif dalam keluarga. Jadi di sini saya ingin menjelaskan pengertian komunikasi keluarga terlebih dahulu. Jadi komunikasi keluarga itu adalah proses pertukaran informasi dan perasaan antara keluarga yang bertujuan untuk menjaga atau memelihara hubungan yang harmonis. Nah, komunikasi ini mencakup verbal dan non-verbal. Nah, lanjut, terus ada fungsi dalam komunikasi keluarga. Nah, di sini tuh ada 3 poin. Nah, yang pertama itu ada fungsi instrumental, yang kedua itu ada fungsi relasional, yang ketiga itu ada fungsi identitas. Nah, apa sih fungsi instrumental? Jadi, fungsi instrumental itu mengatur tugas-tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga. Nah, terus yang fungsi relasional itu membangun dan memelihara hubungan emosional antar keluarga. Nah, yang terakhir itu ada fungsi identitas. Nah, fungsi identitas ini membentuk identitas individu dan keluarga melalui nilai-nilai dan norma yang dianut. Gitu. Lanjut, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi keluarga. Yang pertama itu ada peran dan struktur keluarga, di mana peran orang tua sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan itu berpengaruh terhadap pola komunikasi. Nah, yang kedua itu ada budaya dan nilai-nilai keluarga, di mana di Indonesia ini beragam budaya dan setiap budaya tersebut memiliki individualistik atau karakteristik yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi cara anggota keluarga berinteraksi. Nah, yang kedua itu poinnya nilai agama dan moral. Nah, jadi yang dimaksud itu keyakinan yang dianut setiap budaya atau orang membentuk topik dan cara komunikasinya tersendiri. Yang ketiga itu ada perbedaan generasi, di mana di sini ada 2 poin lagi yang harus dijelaskan. Yang pertama itu ada gap teknologi. Nah, di mana gap teknologi ini menjelaskan bahwa generasi Gen Z atau generasi yang sekarang itu lebih akrab dengan teknologi dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, yang poin kedua itu ada perbedaan pandangan. Nah, di mana nilai-nilai dan pandangan hidup itu sangat penting. Jika nilai-nilai dan pandangan hidup yang berbeda dapat menimbulkan miskomunikasi. Jadi faktor yang terakhir itu ada faktor teknologi. Nah, di sini ada 2 poin lagi yang harus dijelaskan. Yang pertama itu, poin pertama ada penggunaan gadget. Nah, apabila setiap individual atau di generasi sekarang waktunya dihabiskan untuk penggunaan gadget secara terus-menerus, itu akan mengurangi hubungan atau kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung. Nah, poin yang kedua itu ada media sosial. Nah, di mana media sosial ini menjadi sarana komunikasi atau bisa menjadi sebaliknya jadi penghalang komunikasi gitu. Poin selanjutnya itu ada hambatan dalam komunikasi keluarga. Di sini tuh ada 4 hambatan. Yang pertama itu ada kurangnya waktu berkualitas, di mana waktu itu sangat penting. Jadi itu yang dimaksud kurangnya waktu berkualitas itu di setiap keluarga itu pasti memiliki kesibukan atau aktivitasnya masing-masing. Nah, pada hari itu bisa menghambat komunikasi antar keluarga gitu. Yang poin kedua itu ada ketidakmampuan mendengar aktif, di mana anggota keluarga itu tidak memberikan perhatian penuh pada saat berkomunikasi. Nah, itu bisa disebabkan aktivitasnya masing-masing, karena berkomunikasi itu membutuhkan energi gitu. Jadi
Mungkin itu salah satu penyebabnya karena aktivitas atau kecapean. Nah, yang poin ketiga itu ada asumsi dan prasangka, di mana dia sudah paham apa yang dimaksud si pembicara itu. Terakhir itu yang keempat adanya konflik yang tidak terselesaikan. Nah, jadi di sini masalah yang tertunda dapat memperburuk hubungan, di mana biasanya tuh sering terjadi di anggota keluarga salah paham antara masalah tersebut. Nah, jadi itu menimbulkan rasa jengkel lah gitu. Jadi itu salah satu hambatan yang kurang efektif ya. Poin selanjutnya itu ada strategi meningkatkan komunikasi keluarga. Nah, di mana di sini ada beberapa poin strateginya. Yang pertama itu ada meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan. Jadi mendorong satu sama lain anggota keluarga itu untuk berbagi perasaan dan pikiran tanpa takut dihakimi gitu. Nah, yang kedua itu poin kedua, mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif. Jadi memberikan perhatian penuh satu sama lain pada saat berkomunikasi. Terus yang poin ketiga itu ada mengatur waktu berkualitas bersama, contohnya kayak makan malam di hari weekend gitu. Yang keempat, poin keempat itu menggunakan bahasa yang positif, di mana menghindarkan atau mencegah kecemburuan sosial atau tersinggung walaupun satu keluarga gitu. Nah, selanjutnya itu ada penyelesaian konflik secara konstruktif, di mana jika ada masalah dalam anggota keluarga tersebut segera diselesaikan dengan sikap terbuka tanpa adanya salah menyalahkan gitu. Nah, yang terakhir itu ada pemanfaatkan teknologi dengan bijak, di mana di era canggih teknologi ini menggunakan teknologi itu dengan baik untuk menjaga komunikasi antar keluarga gitu, seperti video call atau telepon atau chat. Nah, itu. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini, komunikasi di dalam keluarga itu memiliki peranan penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Nah, faktor-faktor seperti peran keluarga, budaya, perbedaan generasi, dan teknologi itu mempengaruhi kualitas berkomunikasi. Nah, di mana hambatan komunikasi itu sering kali muncul, seperti kurangnya waktu bersama, terus ketidakmampuan mendengarkan, dan yang terakhir itu asumsi yang salah. Oleh karena itu diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan atau memelihara hubungan yang baik antar keluarga, seperti meningkatkan keterbukaan, mengembangkan keterampilan mendengarkan, dan yang terakhir itu ada manfaatkan teknologi dengan baik. Oke, cukup sekian penjelasan materi komunikasi keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.